Untuk sekelilingnya tolong ditempelkan di dinding sebelah Bapak Ibu, itu kan ada dinding kan. Nah, saya minta tolong ditempelkan di situ. Jadi saya ingin nanti mengevaluasi yang mana sih yang jelas dan tidak jelas seperti itu. Ya monggo. Yang utara sebelah utara, yang selatan sebelah selatan. Iya betul. Ya ditempelkan. Tengah sama nggak Bapak? Ditempelkan di dinding. Ya, itu lem. Ya, sambil menempelkan, maka akan saya lanjutkan untuk sosialisasi yang kedua, yaitu modul 3.3 tentang pengelolaan program berdampak positif pada murid. Nah, program yang sudah saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu ekstrakurikuler klinik science. Nah, di mana program ini? Nah, apakah klinik science itu? Nah, di sini akan saya jelaskan jenis kegiatannya, target dan tujuan. Jadi deskripsi kegiatan klinik science adalah salah satu rencana program baru yang ingin saya munculkan menjadi salah satu ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Moyudan. Program ini menjadi wadah pengembangan prestasi murid yang memiliki minat bakat dalam bidang sains seperti opsi, OSN dan STEM. Opsi itu Olimpiade ini penelitian siswa Indonesia. Dulu itu KIR, karya ilmiah remaja. Kemudian kalau OSN itu Olimpiade Siswa Nasional. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemarin kayaknya yang kelas 7 yang heboh itu STEM, Bapak Ibu. Makanya saya ingin banget karena kemarin itu peminatnya 4 tim itu jadi 23 tim. Padahal satu tim itu 3 anak. Jadi kemarin juga kami kaget ternyata ini ya, minatnya anak-anak terhadap sains itu tinggi sekali. Kemudian targetnya itu semua murid ya, kelas 7, 8 dan 9. Tujuannya yang pertama karena Kurmer itu kan identik dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya, jadi ini beriman, bertakwa, pasti mandiri, pasti lagi kritis, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian mampu mengembangkan motivasi dan minat siswa di bidang sains, memupuk keberanian siswa untuk public speaking, karena masih ada anak-anak kita itu yang kalau ditanya itu malu-malu. Dengan adanya klinik sains ini, saya ingin saat mereka belajar presentasi mereka pede, mereka totalitas dalam mengeksplor diri seperti itu. Bagaimana program ini akan dijalankan? Nah, ini karena baru rencana, jadi nanti saya mohon banget masukan dari Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Jadi program klinik sains ini dilaksanakan pada jam ekstrakurikuler. Bisa dilakukan seminggu sekali dengan waktu 2 jam. Ya, lama. Karena klinik sains ini harus totalitas dan hadir sepenuhnya ya. Jadi tidak bisa bercabang-cabang pikirannya kalau orang sains gitu ya. Kemudian pelaksanaannya dibimbing oleh guru IPA, matematika, sesuai bidangnya, dan teknologi kurang ya, karena kan STEM itu butuh teknologi juga. Kemudian pembagian setelah anak memilih, kemudian ada pembagian bakat minat antara mau masuk OSN, mau masuk opsi atau STEM, atau boleh ketiga-tiganya kalau mampu. Karena kalau waktunya itu berbeda, bisa jadi anak yang ikut OSN juga pengen ikut STEM dan sebaliknya. Apabila siswa ingin mengikuti semua program yang ada di klinik sains, bisa dikondisikan untuk waktu pelaksanaannya. Namun untuk bisa memfokuskan, baiknya murid itu hanya fokus satu bidang supaya tidak lelah, tidak
banyak pikiran, dan kadang kan anak itu sudah mengeluh ya. Jadi kalau sudah capek itu untuk ngapa-ngapain itu mereka senantiasa sambat, dan nanti yang repot orang tua, dan itu yang menjadikan anak itu tidak konsisten karena mereka itu pengennya ABCD tetapi nggak kuat fisiknya, dipaksakan. Nah nanti yang repot siapa? Orang tua gitu ya. Kemudian program dilaksanakan secara konsisten, tanggung jawab, supaya saat ada informasi perlombaan terutama dari Puspernas itu ataupun dinas pendidikan ya bisa langsung diikut sertakan. Jadi kalau ada pengumuman lomba itu nggak nyuwun ngapunten kasarnya dibagikan seperti itu. Jadi udah ada calon, udah ada kandidat, tinggal yuk daftarkan. Jadi untuk penelitian, untuk apapun itu sudah siap dari awal. Kemudian sekolah sudah mendapat julukan ya pemenang lomba opsi IPA di Kabupaten Sleman. Nah itu yang memicu saya itu untuk ini ya, greget, pengen banget program ini terlaksana. Jadi kemarin itu saya sempat diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana jika ada ekstrakurikuler yang mewadai lomba sains, supaya kalau ada lomba itu tinggal tanding. Jadi langsung eksekusi, langsung hadir seperti itu. Kemudian mengapa memilih program klinik sains? Nah, karena di dalam klinik sains itu ada voice, choice, dan ownership. Kemudian mempersiapkan mental murid jika ada lomba. Jadi supaya mental anak itu sudah terbentuk. Jadi tidak mau lomba deg-degan seperti itu. Tapi kalau sudah dipersiapkan dari waktu lama, itu mentalnya terbentuk, sudah digojlok dulu seperti itu. Jadi apa-apa itu kalau sudah direncanakan, sudah di planning, itu enak, nyaman. Beda kalau yang apa-apa dadakan, itu akan membuat rasa nggak nyaman, deg-degan seperti itu. Apalagi untuk anak-anak kita. Kemudian manfaatnya sangat banyak ya, terutama bisa meningkatkan prestasi belajar anak, terutama di bidang sains, karena ini klinik sains ya, terutama matematikanya. Matematika yang masih lemah perhitungannya, ada klinik untuk mengobati supaya anak itu bisa sembuh, bisa paham matematika seperti itu. Kemudian menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan adanya klinik ini, saya pengen ini ya, keluar dari klinik itu mereka percaya diri dalam mengemukakan pendapat kepada Bapak Ibu guru, terutama saat di kelas. Bapak izin bertanya, jadi lebih sopan, kemudian percaya diri, kata-kata yang disampaikan itu jelas seperti itu. Kemudian memiliki sikap ilmiah, karena sikap ilmiah itu luar biasa Bapak Ibu. Berpikir kritis, objektif, jujur, dan satu yang saya sangat inginkan yaitu apa? Menerima kritik itu ya. Jadi supaya artinya anak itu tidak ciut kalau dikritik, dikasih masukan seperti itu. Terus lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi dengan adanya klinik ini diharapkan memunculkan ya kepemimpinan terhadap murid. Jadi kalau ada klinik sains, terutama apa? Nah ini kegiatan klinik sains dapat membantu murid dalam mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, karena kegiatan klinik sains dapat meningkatkan rasa percaya diri yang dimiliki murid, yaitu saat mempresentasikan hasil penelitian itu kalau opsi. Selain itu dapat dalam kegiatan opsi ya, opsi maksud saya memiliki kesempatan untuk berlatih berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan mendapat banyak kesempatan kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat. Karena kalau opsi itu banyak diskusi dan banyak berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Karena penelitian, sikapnya ada wawancara, jadi pede anak-anak seperti itu. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik.
Kegiatan Cleaning Science bisa menjadi wadah anak-anak dalam menyalurkan bakat dan minat mereka dalam bidang sains. Misalnya hobi penelitian akan dibimbing dalam opsi. Pengen lomba matematika, IPA, IPS itu ada OSN. Pengen STEM kemarin ya. Kemarin STEM itu luar biasa sekali ya. Sekolah kita itu Masya Allah kemarin ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tanyakan ke anak-anak kemarin ya. Sebagian itu luar biasa ya. Kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Nah, ini supaya tidak melopro tadi Bapak Ibu. Jadi murid dituntut untuk bisa lebih mandiri, kreatif, bernalar kritis dalam melakukan kegiatan Cleaning Science ini. Jadi diharapkan jiwa saintis itu bisa tertanam dan mengakar di hati murid. Seperti itu. Nah, ini asal muasal kegiatan ekstrakurikuler Cleaning Science itu voice, itu pendapat anak-anak voice ya. Itu guru dan murid mengusulkan kegiatan opsi, OSN, STEM. Guru dan murid mendiskusikan nama detail kegiatan. Kemarin sempat ada diskusi kecil sama anak-anak saya karena banyak bakat mereka yang mungkin banyak di bidang sains. Kemudian guru dan murid melakukan publikasi kegiatan Cleaning Science ya. Misalnya besok kalau program ini benar-benar bisa di ACC, bisa goal, itu ya anak-anak kan sekarang udah pintar Canva ya, bisa membuat poster terkait publikasi kegiatan ini. Kemudian choice pilihan ya. Jadi anak bisa menentukan mau ikut OSN, opsi atau STEM. Guru dan murid membuat daftar kegiatan. Daftarnya tadi ada opsi, STEM dan OSN. Kemudian waktu pelaksanaannya nanti kami kerjasama dengan kesiswaan seperti itu. Kemudian dievaluasi. Jadi tiap kali kegiatan ini berlangsung itu ada refleksi supaya apa yang kurang itu kita tambahi, kita buat menjadi lebih baik dan lebih baik seperti itu. Kemudian ownership, guru dan murid membantu mengelola kelengkapan kegiatan. Jadi kolaborasi antara guru pembimbing dan anak-anak itu terjalin kuat sehingga kalau bisa jangan ada kata bosan. Itu bagaimana? Kemudian siswa mengunggah kegiatan di medsos ya, itu salah satu supaya ada daya tarik ya, dari daya tarik dan pembuktian kepada orang tua, oh ternyata anak saya mengikuti kegiatan ini seperti ini loh, oh ternyata bagus banget loh. Nah jadi ada, wih keren, wah hebat, wah luar biasa, seperti itu. Kita pokoknya cari yang positif seperti itu. Siswa yang ditunjuk, nah ini kalau ada lomba, siswa yang ditunjuk itu udah siap, nggak ada kata-kata kowe, enggak. Jadi siap gitu. Saya yang ingin saya wujudkan itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, demikian untuk presentasi ini ya program saya ke depan, karena ini juga harus ada program yang terwujud dengan adanya guru penggerak ini. Kemarin sempat diskusi dengan Bapak Pimpinan, alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Makanya saya ingin sosialisasi program saya ini untuk mendapat masukan dari Bapak Ibu, kritik yang membangun. Kemudian jika ada kekurangan, saya sangat berterima kasih untuk senantiasa menerima masukan positif dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak. Demikian Bapak, apakah ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah terkait program saya Pak? Mohon untuk masukannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngapunten Bapak Ibu wali murid, karena tadi saya lupa Bu, terlanjur janjian sama teman-teman dari SMP 2 untuk nengok keluarga guru yang sakit. Jadi tadi di WA Bu Seri wonten mergi tadi. Ya, jadi ini memang setiap guru penggerak itu harus membuat karya aksi nyata, membuat aksi nyata.
Dan ini Bu Serda ada guru penggerak yang kedua. Nanti yang ketiga itu insya Allah Bu Umi. Dan yang keempat nanti kita Pak Ari, Pak Malgi, kita sudah formatif juga untuk nanti akan ke guru penggerak. Nah, memang meskipun sekolah itu sudah tidak ada lagi sekolah penggerak, artinya tidak ada pendaftaran untuk sekolah penggerak, tapi kalau guru masih terus. Dan memang harapannya dari guru-guru penggerak itu adalah memang menjadi motor penggerak untuk sekolah seperti itu. Nah, dan kemarin Bu Sherly menyampaikan program ini cukup lama kami berdiskusi Bapak Ibu. Tentunya kegiatan ini tidak bisa hanya Bu Sherly sendiri, dukungan dari anak-anak dan jelas dari orang tua. Sehingga ketika anak-anak misalnya kan kalau ekstra itu hanya hari Jumat, ini kita sudah mulai dari jam 1:30 itu karawitan sampai nanti 4:30 itu terakhir adalah bola voli. Itu sudah full. Kamis pramuka tidak mungkin. Berarti kalau nanti klinik sains itu tidak bisa dilakukan kemungkinan hari Rabu atau Selasa. Karena Senin anak-anaknya sudah pulang jam 14.50, sudah terlalu sore. Meskipun sekolah lain, ini tetap banding-bandingnya Pak. Sekolah lain kalau saya itu pulang lewat ke Godian 1, lewat Seyegan. Nah itu kemarin saya dari sekolah sudah 4:30. Itu ternyata Seyegan itu anak-anak masih banyak, baru keluar. Ini bocah saya ini kegiatannya apa gitu. Cuma juga di Godian 1. Sehingga kalau kita itu ingin mengejar ketertinggalan dari sekolah lain, meskipun kita sulit sekarang untuk melihat kita itu di peringkat berapa, itu sulit karena hasil-hasil seperti yang SPD sebagai tolak ukur pencapaian atau peringkat akademik itu tidak pernah dipublikasikan. Nah itu, tapi minimal ya dengan nanti banyaknya anak-anak kita yang ikut lomba seperti kemarin itu STEM itu apa STEM itu singkatannya kok panjangnya Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik ya. Itu kita 4 23 tim. Nah sementara paket 4 itu ratusan siswa yang masuk, yang mendaftar itu Pak. Nah, ratusan siswa yang masuk sehingga ya bagaimana kalau banyak pasti juga akan ada juga yang lolos. Nah itu sehingga nanti cleaning science ini kalau nanti banyak siswa yang ikut ya insya Allah nanti perkembangan anak-anak untuk kegiatan lomba yang sifatnya terbuka seperti STEM itu insya Allah lebih banyak. Tapi kalau opsi dan OSN itu memang terbatas. OSN itu kan matematika, IPS dan IPA. Nah itu terbatas. Satu sekolah hanya 5 gitu. Satu sekolah itu hanya 5, satu regu pokoknya hanya 5. Kemudian opsi itu juga cuma satu regu, satu itu cuma 3 siswa. Opsi itu ada opsi yang sains, kemudian yang IPA dan IPS. IPS, IPTEK dan sains itu ada 3 toh. IPA, IPS, IPTEK. Ya, niku satu regu cuma 3. Lah 3 itu juga prosesnya lama. Makanya tadi yang disampaikan Bu Seri tadi kalau bisa memang anak-anak itu tidak ikut double. Ya tidak ikut double. Jadi kalau sudah ikut OSN ya sudah fokus OSN. Yang opsi karena opsi itu kan penelitian ya cenderung ke penelitian. Kemudian yang STEM itu juga di awal itu dengan tes secara akademik, tapi berikutnya juga ada penelitian. Tapi kalau yang Olimpiade Sains itu lebih ke pengetahuan ya, bukan apa jenis tesnya itu ke pengetahuan. Nah itu yang mudah-mudahan besok kalau bisa dijalankan mau dimulai karena OSN kan semester genap, opsi juga sama. Next time kan sudah semester 1 kemarin. Nah berarti semester genap nanti mudah-mudahan bisa dimulai kegiatan ini sehingga ya tidak harus banyak dulu lah, minimal ada anak dulu mungkin 10 atau berapa sudah bisa mengawali kegiatan sehingga nanti bisa menambah pengetahuan dan kesiapan anak terutama mental dalam maju ke lomba-lomba. Karena selama ini yang kita lakukan begitu ada informasi lomba baru kita mencari siswa, kemudian baru
dilatih. Tapi kalau sudah siap seperti ini juga lebih bagus. Karena dulu saya juga kalau bersama OSN itu begitu masuk semester genap, saya sudah mencari bibitnya, kemudian saya berikan drill setiap 1 minggu sekali bergantian antara fisika dan biologi. Cuma dulu saya lebih cenderung ke fisika sehingga saya mencari partner yang biologi. Nah kemudian begitu sudah masuk mendekati hari H, nah baru kita mengambil tim inti siswa itu sehingga tidak bingung, juga anak-anak pun memahami memang dia yang pantas untuk maju ke level berikutnya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bu Seri bahwa sekolah kita sudah sekolah juara opsi. Alhamdulillah 2022 dan 2023 itu kita juara 3, 2023 kemarin kita juara 2. Dan kalau uang pembinaan tidak terlalu banyak Bapak Ibu, tapi untuk tahun kemarin alhamdulillah dari BPD itu 2 juta, dari dinas 4 juta, yaitu kita kembalikan ke anak-anak. Dan itu ternyata juga biaya untuk penelitian luar biasa kemarin. Jadi sangat banyak, dapat 4 juta. Kemarin dari sekolah juga masih harus nombok lagi. Ternyata biayanya sangat banyak. Sehingga dukungan dari orang tua itu sangat kami harapkan begitu siswa itu sudah ikut dalam kegiatan yang seperti ini. Sehingga kemarin juga saya di monitoring kegiatan NBK itu ketemu dengan guru dari SMK Sudayu. Itu juga sama kasusnya. Di beberapa sekolah negeri itu ketika ada lomba-lomba itu ternyata minimal sekali dana yang diberikan. Itu beda dengan sebelahnya kan Kesbang. Nah Kesbang itu luar biasa. Saya pernah ketemu Bu ketika saya masih jadi guru itu, kebetulan ada anak kami yang masuk tingkat provinsi, guru-gurunya itu dikumpulkan, kita sharing-sharing itu memang sangat luar biasa mereka. Itu selama 2 bulan itu siswa di karantina, yang siswa yang masuk ke tingkat provinsi itu di karantina, diberikan bimbingan oleh mentor-mentor khusus, tidak ikut pembelajaran sama sekali. Itu digabungkan dengan cabang yang lain. Nah kalau kita di negeri kayaknya kok tidak mungkin seperti itu, tapi mereka luar biasa. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu pernah tindak mereka di pampang kejuaraan olimpiade, ayo wajar mawon. Kita paribasanya kan ya semampu kita, apa yang ada dari kita tidak pernah mengambil misalnya dosen-dosen yang dari luar, kita tidak pernah mengambil. Tapi kalau memang pas dapat jodoh yang bagus, anaknya juga semangat, nah kita tinggal mendorong sedikit saja, anak-anak akan insya Allah lebih baik lagi. Saya kira itu dari saya Bu. Mudah-mudahan nanti anak-anak banyak yang berminat untuk matur. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru atau anak-anak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya tutup nih untuk pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelum ditutup, saya minta tolong salah satu memberi refleksi dari Bapak Ibu orang tua, murid dan Bapak Ibu guru. Refleksi itu tentang kegiatan hari ini itu bagaimana, seperti itu. Monggo siapa dari orang tua supaya cepat pulang Bu. Monggo. Kayaknya Ibu ini. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Bintang, saya wali murid dari Aurelia. Untuk refleksi yang hari ini, semoga kedepannya SMP Negeri 1 Mauludan
semoga lebih kreatif dalam segala hal, dalam seperti yang sudah disampaikan tadi ada 7 aset, yaitu meliputi aset fisik, sosial, agama dan budaya, lingkungan, manusia, finansial, kemudian dan lain sebagainya. Semoga itu saja. Untuk anak-anak, ya Mbak Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Bu Sally. Untuk refleksi saya nanti kegiatan hari ini adalah semoga sekolahnya lebih maju. Dan untuk ekstrakurikuler klinik saya tadi, insya Allah saya berminat untuk mengikuti. Dari Bapak Ibu guru, ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Refleksi pada kegiatan siang hari ini adalah kami sangat senang sekali mendengarnya. Semoga ide-ide dan usulan dari Bu Sally selaku guru penggerak itu segera terrealisir di sekolah kita, sehingga nanti akan terwujud anak-anak yang siap untuk maju, lebih maju, dan karena aset termahal di dunia ini adalah anak-anak yang bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk refleksi siang hari ini. Demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi pada sore atau siang ya? Sudah jam berapa ini? Sore, jam siang ya? Oh iya, siang menjelang sore. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin banyak saya sampaikan atau kesalahan yang mungkin saya sampaikan juga. Semoga niat baik Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anak semua itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita inginkan, kita tujukan untuk SMP Negeri 1 Maulid, dan ini bisa tercapai dan terrealisasi. Saya tutup ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Doakan kalau mau pulang hati-hati jalan. Terima kasih deh atas dukungan dan supportnya kepada sekolah kita. Ini kan
tangisnya peniko atau kalah padahal yang boten